Pengikutan terhadap imam. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat unta-unta bagaimana mereka diciptakan? Al-Ghasyiyah ayat ke-18. Ayat ini sangat membantu dalam menguraikan filosofi kenabian dan keimaman. Dalam bahasa Arab, unta mempunyai sekitar 1000 nama. Lalu, apa rahasia penggunaan kata ibil untuk unta dalam hal ini? Padahal dalam ayat ini bisa juga digunakan kalimat ilal jamal, atau jamal adalah kata lain untuk unta. Hikmah dalam hal ini tampaknya adalah bahwa kata jamal digunakan untuk seekor unta, sedangkan kata ibil adalah kata benda jamak atau plural. Dalam ayat ini, maksud Allah Ta'ala adalah untuk menunjukkan cara hewan ini hidup berdampingan secara sosial dalam keharmonisan bersama. Pengertian yang lebih dalam hal ini tidak tertuang pada kata jamal yang mengacu pada seekor unta. Karena alasan inilah Allah Ta'ala lebih memilih kata ibil dalam konteks ini. Unta memiliki sifat mengikuti dan patuh terhadap satu sama lain. Perhatikan saja bagaimana unta bergerak dalam barisan panjang, dan mereka berjalan dengan cara dan kecepatan tertentu di belakang unta yang ada di depan. Unta yang berada di garis paling depan sebagai pemimpin dan pemandu adalah yang paling berpengalaman dan faham dengan rute perjalanan. Selain itu, semua unta berjalan beriringan di belakang yang lain dengan kecepatan yang sama. Tidak satupun dari mereka memiliki ambisi di dalam hatinya untuk berjalan sejajar dengan yang ada di depan, sebagaimana yang dilakukan oleh kuda dan hewan lainnya. Seolah-olah fenomena mengikuti imam yang terdapat dalam sifat unta merupakan suatu perkara yang telah diakui. Untuk itulah Allah Ta'ala berfirman, Afala yanzuruna ilal ibil. Apakah mereka tidak melihat unta-unta? Dengan mengatakan demikian, Allah Ta'ala mengisyarahkan pada keadaan menyeluruh dari unta saat bergerak maju dalam bentuk barisan. Demikian pula, dibutuhkan seorang pemimpin untuk menjaga kemanusiaan secara sosial dan persatuan. Kemudian, perlu diingat juga bahwa unta mengatur dirinya sendiri dalam formasi barisan ini saat sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, dalam perjalanan hidup, jika tidak ada pemimpin, manusia akan menyimpang dan tersesat menuju kehancuran. Selain itu, unta membawa beban yang sangat berat dan dapat berjalan bermil-mil. Dari itu memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kesabaran dan daya tahan. Keistimewaan unta yang lain adalah dalam perjalanan jauh, ia dapat menampung air yang cukup untuk berhari-hari dan tidak lalai. Oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu siap dan memperhatikan perjalanannya sendiri, dan bekal terbaik dalam hal ini adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Al-Baqarah ayat 198. Kata yanzuruna, yakni mereka melihat, menunjukkan bahwa manusia tidak diinstruksikan untuk melihat seperti anak-anak. Faktanya, dengan contoh ini, kita mendapat pelajaran tentang ketaatan, yakni sebagaimana kehidupan sosial dan persatuan unta telah ditampilkan. Mereka memiliki kekuatan dalam mengikuti pemimpin mereka. Demikian pula adalah perlu bagi manusia untuk mempraktikannya dengan menunjukkan ketaatan kepada seorang imam. Karena unta yang diciptakan untuk melayani manusia pun memiliki kualitas ini. Juga kata kaifa khuliqat, yang artinya bagaimana ia diciptakan, mengacu pada segenap manfaat yang dipetik dari kondisi keseluruhan unta atau ibil.